Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di channel saya Rizal Abidin. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai belajar AutoCAD. Masuk tahap 3, kita akan masuk mempelajari tentang layers ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan AutoCAD yang akan saya nanti jelaskan itu mengenai teknik mesin ya. Jadi lebih fokus ke 2D. Untuk 3D saya pakai Inventor dan SolidWorks. Jadi di sini benar-benar basic banget bagi teman-teman yang baru belajar teknik mesin atau baru belajar teknik gambar. Itu biasanya kita belajar menggambar manual. Nah, aplikasi secara digitalnya itu pada AutoCAD. Ada yang namanya membuat sebuah garis lurus, garis tipis, garis tebal, garis gores atau garis sumbu ya. Di sini kita belajar secara dasar banget ya, bagaimana membuat sebuah garis dengan dimensi sekian, ketebalan sekian, kemudian garis sumbu, garis gores dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan masuk belajar mengenai bidang 2D dengan bentuk yang berbeda-beda, dan pasti banyak perintah yang teman-teman akan dipelajari seperti rectangle, circle, polygon, spline, line, dan lain-lain. Baik, tahap 3 kita fokus ke bagian layers. Apa itu layers? Kita buka dulu ya. Cara cepatnya, shortcutnya, ketik LA pada keyboard kemudian enter. LA enter. Nah, jadi layer itu berfungsi untuk membuat jenis-jenis garis yang akan kita gunakan. Nah, kalau pada arsitek ya, kebutuhan arsitek itu dia secara basic sama sih ya. Ketebalannya sekian, jenis garis yang digunakan jenis garis tertentu. Tapi untuk teknik mesin saya akan bahas tiga jenis garis aja. Garis tipis, kemudian garis defaultnya yaitu garis tebal, dan kemudian garis sumbu. Nah, kalau pada arsitek itu banyak ya, banyak banget. Ada yang namanya apa itu? Pokoknya dia lebih aplikasi dalam bentuk rumah ya, jadi dia banyak banget emang kebutuhannya. Oke, yang pertama teman-teman buka layersnya, shortcutnya LA, tekan LA aja pada keyboard ya. Itu cara cepatnya. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita masuk ke bagian ada di paling kiri itu New Properties Filter, New Group Filter, dan Layer State Manager. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini aja, di New Layer Alt atau Alt N. Cara cepatnya itu Alt N ya. Misalkan Alt N, kita masuk ke garis tipis atau garis gores deh ya. Kita dua aja buatnya. Saya biasanya buatnya garis gores ya. Kalau teman-teman berbeda silahkan disesuaikan. Garisnya tetap colornya putih. Kalau misalkan beda warna bisa dipilih aja apa aja. Nah, kalau saya lebih ke sini. Kemudian untuk jenis garisnya, kalau misalkan teman-teman mau memilih yang lain, di sini ada di load, kemudian pilih aja. Paling bawah banyak. Setelah itu paling yang disetting sama saya untuk garis gores ini, jenis garisnya ya ISO dash. Kalau saya biasanya pakai yang ini, dia klik ISO dash, oke. Dengan ketebalan garisnya 0,025 yang bisa saya pakai. Yang kedua, ketik Alt N, tekan Alt N pada keyboard, garis center atau garis sumbu namanya. Kemudian jenis garisnya kita setting itu biasanya center, yang pakai yang mana ya, yang ini aja lah ya. Bentar, center ini ya. Oke, klik di center. Oke, kemudian ketebalannya sama juga.
Oke, paling 2 garis itu aja ya. Garis center kita coba pakai yang warna kuning atau warna hijau. Oke, kemudian close. Baik, kita coba diaplikasikan. Yang pertama, kita buat garis biasa ya. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan ketika kita buat garis, ada yang garisnya itu dia nggak lurus ya, nggak bisa lurus terus, jadi dia miring-miring gini nih. Nah, ini tekan aja di F8. Kalau F8 nya dia aktif, nah ada keterangan tuh ortho on. Jika ortho on, maka garis ini dia akan lurus antara vertikal dan horizontal. Kalau dia ortonya di off kan, tekan lagi F8, dia bisa miring seperti itu ya. Klik. Kita secara dimensi masih bebas ya, ini masih aplikasi dalam setting layer. Kemudian kita tadi udah ditulis ya di sini ya. Garis klik dulu ya. Garis gores. Nah, ini udah buat garis gores ya. Tetapi ini skalanya kecil. Nah, bagaimana cara setting skala? Klik aja di sini. Nanti dia akan keluar seperti ini, kotak. Properties garisnya. Kemudian kita salah. Kita back aja. Klik garis gores. Ini karena skalanya kecil ya. Kita coba klik kanan di sini ya, klik kanan, properties. Ini nama layernya garis gores, bener ya. Kemudian kita coba setting di bagian skala. Skala kita masukkan ke angka 5. Nah, kan gede kan. Kemudian kita yang kedua garis center, kita coba garis center di sini, buat lagi. Klik garisnya, kita setting di garis center atau garis sumbu ya. Nah, secara skala udah lumayan lah. Kalau misalkan mau di setting, klik kanan di bagian garisnya, kemudian pilih properties dan setting di bagian length type scale, misalkan 3. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pengenalan jenis garis. Kemudian mengubah skala kita sudah dipelajari di tahap 3. Kemudian nanti di tahap 4 kita langsung masuk ke latihan ya. Kita latihan membuat suatu bidang, karena settingan secara awal untuk pemula udah cukup menurut saya, karena juga saya pelajari ketika kuliah seperti ini. Setting parameter untuk sebelum kita membuat sebuah gambar, kemudian cara penyetingannya yang harus kita pahami, kayak tadi, kayak langkah kedua, dimension style-nya, drafting setting, dan unitnya. Oke, sebelumnya belum saya pahami ya, belum saya belum saya jelaskan mengenai unit, ganti unit. Teman-teman bisa ditekan UN di keyboard, enter. Nah, ini untuk unit ya, teman-teman bisa setting, berubah unitnya apa yang mau dipakai. Kalau saya biasanya milimeter kalau untuk direct mesin ya, seperti itu. Untuk precisionnya tinggal disesuaikan, 3 ke belakang koma. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan di langkah 3 ini. Semoga bermanfaat. Jika ada komentar, mohon disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.